Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dilustari dan teman saya Novita Rahmawati. Kita akan melakukan peer teaching kolaborasi dengan materi teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tetap semangat ya anak-anakku, meski sekarang kita belajarnya secara daring. Semoga wabah ini cepat berakhir hingga kalian dapat kembali belajar di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Ferry, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Agar lebih barokah, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Ada kata selesai untuk ibadah. Mari, Ibu. Ya, terima kasih ya kepada Ferry. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian siapkan dulu ya buku catatan sama alat tulisnya untuk nanti mencatat hal-hal yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Udah disiapkan buku catatannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Udah muncul di layar? Belum. Belum. Proses sudah. Ya. Nah ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Adapun indikator pada pertemuan kita kali ini, kalian mampu membandingkan dua teks anekdot dari segi struktur dan kebahasaannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah kalian membaca dua teks anekdot, kalian mampu membandingkan struktur dan kebahasaan dari dua teks anekdot tersebut dengan lengkap, tepat, dan cermat sesuai kriteria. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang anekdot. Ada yang masih ingat pengertian anekdot itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan Eli. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan tokohnya orang terkenal, Bu. Ya, betul. Ya, jadi anekdot itu merupakan cerita singkat yang lucu. Di dalamnya juga terdapat kritikan atau sindiran terkait tokoh publik ataupun orang banyak. Ya, betul. Berarti Eli masih ingat ya pembelajaran kita pada sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh Bu Novita. Silahkan Bu Novita. Ya, baik. Terima kasih Bu Septi. Ya, halo anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Ya, Bu. Makan makanan yang bergizi. Baik, ya, Ibu. Amel. Amel sangat bergizi ya. Iya itu, Bu, sering ambil makanan saya itu Amel, Bu. Marahin aja, Iya, Bu. makanannya Edi enak-enak, Bu. Jadi saya suka. Edi makanya apa sukanya tempe. Enggak, Bu. Ya, Cuman Edi. ayam aja. Edi jangan lupa juga olahraga ya biar sehat. Ya, Bu. Sudah, Ya, Bu. tetap semangat ya semuanya. Semangat ya. Enggak mau olahraga, Bu. Semangat, Bu. Ya.
Nah, seperti apa yang disampaikan Bu Septi tadi, masih ingat tidak kalian indikatornya apa pada pembelajaran kita kali ini? Indikatornya yaitu kalian membandingkan dua teks anekdot dari segi struktur maupun kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian nanti membaca dua teks anekdot, kalian diharapkan mampu membandingkan dua teks tersebut dari segi struktur maupun kebahasaannya. Bagaimana cara membandingkan dua teks anekdot dari segi struktur maupun kebahasaannya? Ada yang tahu tidak cara membandingkan bagaimana? Sebentar ya, saya share. Ya, Ibu. Ya, sudah muncul anak-anak? Sudah muncul, Bu. Ya, bagaimana caranya membandingkan teks anekdot dari segi struktur maupun kebahasaannya? Langkah pertama itu kalian harus memahami terlebih dahulu materi tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, nanti kalian bisa unduh modul yang sudah saya share ke Google Classroom ya, kalian pelajari materinya. Sekarang kan zaman abad 21 nih, kalian generasi milenial harus banyak-banyak ya cari tahu di internet, di YouTube, ya banyak sekali materi-materi tentang struktur maupun kebahasaan teks anekdot. Tentu kalian semua lebih pintar dari gurunya sekarang ya. Nah, setelah kalian memahami materi tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot, langkah selanjutnya yaitu kalian menganalisis. Ya, nanti ada dua teks yang harus kalian analisis dari segi struktur maupun kebahasaannya. Setelah kalian mampu menganalisis dari dua teks tersebut, kemudian barulah dibandingkan hasil keduanya itu bagaimana. Dari segi struktur perbedaannya apa, terus kebahasaannya juga perbedaannya apa, kalian bandingkan. Paham langkah-langkahnya membandingkan bagaimana caranya? Paham, Bu. Ya, bagus sekali, pintar semuanya. Nah, ada yang tahu tidak? Kalian kemarin sudah belajar atau belum? Ada yang sudah mempersiapkan diri mempelajari buku atau browsing-browsing internet? Ada? Sudah pada belajar belum kemarin? Ya, siapa yang tahu? Struktur teks anekdot itu terdiri dari apa saja, Eli? Struktur teks anekdot ada 5, Bu. Iya, bagus sekali. Apa saja, Eli? Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima koda. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Eli. Ya. Struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Abstraksi. Siapa yang tahu abstraksi itu apa? Mei, tahu Mei? Halo Mei, abstraksi itu apa? Nah, pintar sekali. Abstraksi itu pendahuluan cerita. Nah, di dalam pendahuluan cerita itu biasanya disampaikan latar tempat, waktu, maupun suasana. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari di sebuah taman, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Seperti itu contohnya. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Oh iya, bagus. Paham. Ya, kita lanjutkan. Orientasi, ada yang tahu? Orientasi itu apa ya? Nah, orientasi itu penyebab terjadinya krisis atau masalah. Sebelum ada masalah itu kan pasti ada sebab-sebabnya ya. Nah, itu namanya orientasi. Kemudian krisis. Krisis ini masalah. Karena anekdot itu kan sebuah cerita lucu yang di dalamnya mengandung sebuah kritikan atau sindiran yang ditujukan kepada
publik ya. Nah, sindiran, kekonyolan, kelucuan itu terdapat pada krisis. Ya, anak-anak. Kita mulai tentang struktur dari teks anekdot. Struktur dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Sekarang kita akan membahas tentang kebahasaan teks anekdot. Nah, kebahasaan teks anekdot ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ada yang bisa memberikan contoh? Iya, Bu, saya. Ya, Contohnya, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja gitu, Bu. ya betul. Dahulu kala. Nah, ada kata pada zaman dahulu atau dahulu kala. Itu merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, di mana kejadiannya itu telah terjadi. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi, antara yang bertanya dan yang ditanya itu sama-sama sudah mengetahui jawabannya. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata kerja aksi, ya. Kata kerja aksi itu contohnya memukul, mencuci. Ya, itu merupakan contoh dari kata kerja aksi, di mana ada suatu tindakan yang dilakukan. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kalimat perintah. Kelima, menggunakan kata seru, ya. Kata seru itu adalah suatu kata yang mengungkapkan suasana hati kita. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Ya, Bu, tahu, Bu. Ya, apa? Kata seru itu kalimat perintah ya, Bu? Bukan. Kata seru itu berbeda dengan kalimat perintah. Kata seru itu kan tadi yang mengungkapkan suasana hati kita. Kalau kita kagum, berarti Masya Allah. Nah, itu contohnya. Seperti itu. Iya. Iya, berarti kalau lihat cewek cantik itu, wah, cantiknya gitu ya, Bu? Ya, betul. Seperti itu. Jadi, wah, cantiknya. Atau kakinya sakit nih. Aduh. Nah, itu juga merupakan kata seru, ya. Jadi, paham ya kata seru ya? Ya, paham. Ya. Dan yang terakhir adalah konstruksi yang menyatakan urutan waktu. Nah, jadi kebahasaan di dalam teks anekdot itu ada 6, ya. Tadi yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan kata kerja aksi. Yang keempat menggunakan kalimat perintah. Yang kelima menggunakan kata seru. Dan yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Nah, Ibu telah mengunggah bahan ajar pada aplikasi Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat di dalam bahan ajar itu terdapat 2 teks anekdot, ya, di mana sudah ada hasil analisis di dalam teks tersebut. Nah, nanti kalian bisa melihat ternyata menganalisis itu seperti ini, strukturnya apa saja, kebahasannya apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Ibu Novita. Silakan Bu Novita. Baik, terima kasih Bu Septi. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian dapat mencari sendiri di internet, di YouTube. Kemudian mempelajari modul yang sudah saya unggah ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu silakan kalian membentuk kelompok melalui aplikasi Google Classroom ya. Nah, nanti di sana kalian akan mendiskusikan tantangan yang dari LKPD yang sudah saya bagi
yaitu tentang membandingkan dua teks anekdot dari segi struktur maupun kebahasaannya. Nah, setelah kalian berkelompok, saya bagi LKPD, kemudian langkah kedua yaitu kalian merumuskan hipotesis, merumuskan masalah, kira-kira apa saja yang ditanyakan, hal-hal yang perlu ditanyakan untuk memecahkan permasalahan, yaitu membandingkan dua teks anekdot dari segi struktur maupun kebahasaannya. Nah, selanjutnya kalian nanti melakukan penyelidikan melalui internet. Kalian kan anak abad 21 nih ya, generasi milenial. Pasti kalian tahulah informasi-informasi dapat kalian cari di mana aja ya, baik internet, YouTube, kemudian buku paket dan sebagainya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Iya. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan LKPD. Ya, di sana sudah ada instrumennya. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Hasil diskusinya nanti kalian susun secara rapi dan dipresentasikan. Ya, anak-anak. Ya, bagus. Nanti antar kelompok harus saling menanggapi ya. Selanjutnya kita simpulkan bersama teks anekdot yang baik itu kriterianya seperti apa, baik struktur maupun kebahasaannya. Baik anak-anak, untuk efektivitas waktu, langsung saja kalian sekarang ke Google Classroom untuk berdiskusi ya. Di sana sudah saya share LKPD maupun modul. Ya, Ibu beri waktu 30 menit. Ya, anak-anak siap? Tetap semangat ya semuanya. Iya, Bu, semangat. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Ya, selanjutnya kalian akan dipandu oleh Ibu Septi. Silakan Ibu Septi. Ya, anak-anakku, tadi kalian telah melaksanakan diskusi bersama kelompoknya untuk membandingkan dua teks anekdot dari struktur dan kebahasaannya. Nah, apakah tugasnya sudah selesai? Ya, sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, Ibu minta kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Oke, baik. Oke, silakan Om Satun. Ya Bu, hasil diskusi kelompok kami itu teks 1 dan teks 2 berbeda Bu dari segi strukturnya setelah saya bandingkan. Ya, perbedaannya? Ya, kalau teks 1 itu lengkap Bu. Ya. Kalau teks 2 itu tidak lengkap, tidak terdapat abstraksi. Ya. Sedangkan kebahasaannya itu teks 1 terdapat kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, tapi tidak ada retorisnya Bu. Ya. Cuma kata seru dan kata kerja aksi. Kalau teks 2 itu ada semua Bu kecuali kata seru. Sudah cukup hasil diskusinya? Sudah Bu, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Kom Satun semuanya. Nah, baiklah, tadi kalian telah menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Bu Kom Satun. Menurut kalian, bagaimana tanggapannya? Saya setuju dengan pendapat Bu Kom Satun. Ya, bagus Bu Eli ya. Jadi hasil dari diskusi kelompoknya Bu Kom Satun itu sudah bagus ya. Ya, jadi memang udah benar gitu jawabannya. Tuh. Untuk selanjutnya silahkan Bu Novita untuk menambahkan. Baik, terima kasih Bu Septi.
Iya, setelah tadi kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai presentasi, ya mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dimulai dari Eli. Eli, kamu masih ingat tidak teks anekdot itu apa? Ya, struktur teks anekdot itu ada 5, Bu. Yang pertama, Pengertian anekdot dulu, Eli. oh iya, Anekdot Bu. apa? Dan anekdot. Ya, anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu yang berisikan kritikan atau sindiran terhadap tokoh publik atau orang banyak, Bu. Iya, betul sekali. Struktur anekdot tadi ada berapa? Ada 5, Bu. Yang Ya, pertama, sebutkan. abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan koda. Ya, pintar kamu. Kalau kebahasaannya apa saja? Bahasannya ada 6. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, kalimat perintah, kata seru, konjungsi temporal, sama yang terakhir adalah kata kerja aksi. Oh iya, bagus. Berarti kalian sudah paham ya sekarang membandingkan teks anekdot itu bagaimana caranya. Yaitu pertama, kalian tentu harus memahami terlebih dahulu materi tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Langkah kedua, kalian menganalisis struktur maupun kebahasaannya. Langkah ketiga baru membandingkan analisis struktur kebahasaannya tersebut ya. Kalian bandingkan teks 1 dan teks 2 itu memiliki perbedaan dan persamaan apa dilihat dari struktur maupun kebahasaannya. Sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya akan ditutup oleh Ibu Septi. Silahkan Ibu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan Bu Novita berikan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar menuliskan teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti ajaran pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.